Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintahku yang aku terima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa dan oma, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang merayakan Ekaristi di gereja maupun semua yang merayakannya secara live streaming di rumah. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat. Puji Tuhan. Uskup, para romo, para suster, apa kabar? Puji Tuhan. Sekarang coba maju ke depan dulu, kita mau wawancara mereka. Ayo maju, jangan malu-malu.
Kita perkenalan dulu sama mereka ya Bapak Ibu. Ini ada Suster Selin, namanya Suster Selin. Ini namanya Suster Jini, cantik ya. Ini namanya Romo Vio. Ini Bruder ya? Bruder atau Romo? Oh Bruder Rafa. Ini ada Suster Laras. Suster Felis, senyum dulu Suster Felis. Ya. Ini namanya Suster Felis. Ini Romo Alvaro ya? Romo Alvaro, ini ada Uskup Kristen. Uskup berdirinya yang ini ada Romo Ferel. Ini ada Romo Ferel. Ini ada Suster Kiara. Ini ada Suster Ona. Dan ini Suster Navia. Kayaknya Suster Navia, Suster Ona, Romo Ferel, Uskup Kristen, Romo Alvaro, Suster Laras, Bruder Rafa, Suster Selin itu sudah berapa tahun ya mereka jadi suster? 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ketika, ini tanya dulu uskupnya, ketika ada Bu Erna, ada neneknya Leon, ada kakak Putri memilih Kristen jadi uskup kembali pada hari ini, perasaannya bagaimana? Biasa aja. Perasaannya biasa aja. Berarti tongkatnya ganti dong, pindah. Uskup Romo Ferel dulu. Romo Ferel sama Romo Alvaro itu dari hari Minggu kemarin. Setelah pelajaran komuni di depan pastoran mereka bilang, Romo nanti jadi Romo lagi. Saya bingung maksudnya apa. Oh kali ini dipilih lagi. Katanya ini nanti benaran jadi Romo ya? Benar. Benaran ya jadi Romo ya? Alvaro jadi Romo atau jadi uskup nanti? Uskup. Jadi uskup ya lebih tinggi ya, bagus cita-citanya. Yang baru pertama Romo Vio. Romo Vio ini cita-citanya jadi apa? Romo. Oh jadi Romo. Senyum dulu kepada Bapak Mama. Ini Suster Jini cita-citanya jadi apa? Ya, Mama dengar ini mau jadi suster. Selin, benaran mau jadi suster tidak? Beneran. Oh, benaran janji ya? Oh, udah janji nih. Rafa, Selin sama Rafa adik kakak nih. Nah, benaran jadi Romo? Enggak, saya cita-citanya mau jadi guru. Cita-cita jadi guru, kakak jadi guru, adik jadi suster ya. Ini juga adik kakak ini, Suster Jini sama Suster Vio. Nanti Bapak Mama cari adik baru ya. Suster Laras, sudah 2 tahun atau 3 tahun ya jadi suster? 2 tahun ya? Benaran jadi suster? Benar. 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 Benar jadi suster. Felis, paru pertama pakai kerudung bagaimana rasanya? Biasa aja. Biasa aja. Mana mama kakek neneknya di sana. Mau jadi suster tidak? Mau ya. Nanti Tuhan Yesus tangkap ya. Nah, ini juga kakak adik nih, Alvaro sama Ferel. Dua-duanya jadi Romo, bapak mamanya di luar kayaknya. Siap ya? Tristan, udah 2 tahun pegang tongkat masa tidak mau jadi Romo? Kiara, jadi suster atau jadi Di dokter. jadi dokter ya? Tidak apa-apa. Benar. Navia? Guru. Guru. Navia dulu cita-citanya jadi kepala sekolah biar pegang uang banyak katanya. Iya,
Semoga kita berdoa ya, semoga mereka jadi uskup, jadi romo, jadi suster. Nanti kalau tidak, Bapak kan tidak ada romo yang menggantikan Romo Roni. Siap ya? Ya, jadi berdoa banyak. Ini hari ini masuk di TV loh, itu ada di sana. Masuk di YouTube. Mereka sudah berjanji kalau jadi tahun depan jadi romo dan suster lagi berarti harus benaran. Ya? Terima kasih banyak. Silakan kembali dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kami masih frater itu, ada banyak di antara kami memilih jadi romo karena ada momen seperti ini. Kalau pada minggu panggilan ada yang pakai baju uskup, baju romo, baju suster, dan baju bruder. Kita berdoa semoga panggilan menjadi imam dan suster semakin bertumbuh dan berkembang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kita bicara tentang gembala yang baik, itu seringkali kita sudah mendengar khotbah tentang gembala yang baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita untuk merenungkan pernyataan Rasul Petrus dalam bacaan pertama tadi. Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi telah menjadi batu penjuru. Sebagaimana yang kita nyanyikan dalam Mazmur tanggapan tadi. Apa yang dimaksud dengan Yesus itu batu? Bapak Ibu, apa itu fungsinya batu? Kalau Bapak Ibu baca dalam Perjanjian Lama, batu itu menyelamatkan atau mematikan. Dalam kitab Keluaran, ketika bangsa Israel dituntun oleh Musa keluar dari perbudakan di Mesir menyeberangi Laut Merah tanpa menjadi basah. Kemudian mereka mengembara di padang gurun. Ketika mereka mengeluh kepada Musa, "Kenapa engkau menuntun kami keluar dari Mesir hanya untuk membunuh kami? Karena kami kehausan di padang gurun ini." Lalu apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, Bapak Ibu? Mengangkat tongkatnya Musa, apalagi? Hai Bapak Ibu, baca kitab suci tidak? Keluaran bab 17 ayat 5 sampai dengan 7. Ketika bangsa Israel mengeluh kehausan, Tuhan bilang kepada Musa, tuntun bangsa ini ke atas gunung batu. Letakkan tongkatmu di atas gunung batu itu, maka ia akan mengalirkan air. Musa melakukan itu, mengalirlah air dari gunung batu itu dan memuaskan dahaga bangsa Israel. Maka batu itu simbol Yesus semenjak Perjanjian Lama. Batu yang sama di atas kayu salib ditikam dengan tombak, mengalir darah dan air menjadi sumber hidup manusia. Maka Yesus adalah batu penjuru, batu yang memberi kehidupan. Gembala yang baik selalu menyediakan makanan dan minuman yang cukup bagi domba gembalaannya. Maka Yesus batu penjuru yang senantiasa memuaskan dahaga kita dan senantiasa mengenyangkan kita yang lapar secara rohani maupun secara jasmani. Maka itu Petrus bilang, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan, tetapi kini menjadi batu penjuru dunia. Semoga lewat ketiga bacaan suci hari ini semakin memampukan kita mengimani Yesus, karena di dalam Yesus ada keselamatan dan kehidupan abadi. Di luar Yesus kita akan binasa, karena kita akan dicerai-beraikan dan bahkan diterkam oleh musuh-musuh di sekeliling kita.